Asal berlaku paspor sekarang sudah bervariasi, ada yang 5 tahun sampai 10 tahun. Untuk yang 5 tahun sendiri itu kita berikan bagi pengguna paspor yang di bawah 17 tahun atau belum menikah. Itu pasti kita berikan paspor yang lebih mahal. Bagi yang sudah memiliki KTP dan sudah berusia lebih dari 17 tahun, kita berikan paspor yang berumur 10 tahun. Kalau misalnya yang di atas 17 tahun itu bisa juga ya? Bisa. Bisa semuanya sih Tahu, tapi nanti di peraturan baru di mulai 17 Desember nanti itu sudah ada pilihannya. Itu masih ada opsinya. Kalian bisa memilih berdasarkan biaya yang kalian siapkan. Ada pilihan sosial yang 5 tahun, katanya dapat paspor elektronik yang 5 tahun, jadi kalian sendiri nanti. Tapi variannya nanti ke depannya hanya ada satu jenis paspor, yaitu paspor elektronik. Oh, paspor elektronik tetap berupa fisik, jadi berupa buku paspor biasa, namun di dalamnya ada chipnya. Di satu halaman yang kita rahasiakan, jadi di situ ada chip. itu beda sama yang lain gimana? Paspor biasa tidak ada chipnya. Tetap sama, di internasional pun tetap sama. Di seluruh negara, tentu paspor sama saya bertugas di bandara ya, paspornya begitu betul. Semua negara. Sama saya bertugas di bandara, atau banyak orang asing dari luar ya semua berbentuk buku yang merah itu ya ada chip. Yang membedakan paspor sekarang dengan paspor baru dari mana? Oke, paspor sekarang dengan paspor baru. Jadi ada model paspor baru dengan warna yang berbeda, yaitu paspor berwarna merah. Ya, paspor berwarna merah nanti disahkan mulai ada di Indonesia yang berbeda itu per tanggal 17 Agustus tahun 2020. Memang sudah dilaunching tahun ini 17 Agustus 2020 kemarin sudah dilaunching paspor merah, paspor yang baru seperti itu. Tapi untuk proses paspor bisa diedarkan itu ada prosesnya, ada proses pengenalan ke luar negeri. Bahwasanya jangan sampai kita mengeluarkan paspor, tapi negara lain yang kita tuju nggak tahu bahwasanya itu adalah paspor resmi dari negara. Dan juga di paspor merah itu ada beberapa fitur keamanan yang lebih lengkap. Dan fitur keamanan tersebut baru dipakai oleh dua negara, Belanda di paspor barunya dan saat ini Indonesia di negara yang pernah masuk tersebut. Dan dicetaknya pun bukan di Indonesia. Untuk saat ini proses paspor yang ini masih diproses di Indonesia. Dan paspor baru diproses di Indonesia. Bagaimana cara memperpanjang masa berlaku paspor? Nah, cara proses penggantian paspor itu sama kurang lebih dengan pembuatan paspor baru. Pendaftarannya melalui aplikasi paspor yang menggunakan ada persyaratan. Jika paspor baru menggunakan akta lahir, KTP kakak, itu untuk dokumen dasar utamanya. Kalau paspor penggantian hanya menggunakan KTP dan juga paspor. Mengapa kantor imigrasi itu kebanyakan terletaknya di daerah perkotaan? Untuk saat ini kantor imigrasi memang belum ada di setiap ini kabupaten masih di setiap kabupaten kecil. Mungkin dari yang ada di tiap kota bisa. Tapi mungkin kedepannya kan dengan adanya Kementerian Imigrasi dan Masyarakat saat ini imigrasi dan masyarakat sudah bisa menjadi. Jadi sebelumnya Kementerian dan HAM sekarang berubah di era Presiden Prabowo saat ini. Jadi Kementerian dan HAM itu bisa menjadi tiga, Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan juga Kementerian Imigrasi dan Masyarakat. Ini yang jelas yang satu misal satu kabupaten, biasanya satu kantor imigrasi membagi dua kabupaten, ada yang cuma satu kabupaten itu sendiri, ada yang satu kantor imigrasi membagi kabupaten. Seperti di Madura itu satu kabupaten, satu kantor imigrasi Pamekasan membawahi 4 kabupaten, Sampang, Sumber, Bangkalan, Pamekasan. Tapi dengan adanya inovasi dari masing-masing kantor imigrasi untuk menyambung masyarakat di kota, namanya ada PT, SP, MPP kita bekerjasama dengan pemerintah daerah dari tiap kabupaten yang akan bertugas di sana yang mulai 1 sampai 5 orang untuk menjangkau masyarakat yang di kabupaten sana. Jadi tanpa harus membangun kantor imigrasi yang baru, tapi imigrasi hadir ke masyarakat dengan menyiapkan petugas yang baru. Seperti kita misal di kabupaten di Kerawang, pada tahun ini kan ada imigrasi Kerawang membawa wilayah kerja Kerawang dan juga Purwakarta. Nah, untuk menjangkau teman-teman di Purwakarta, kita bergabung koordinasi dengan ini pemerintah daerah dengan ikut ke mau pelayanan publik MPP yang di Bali Utara. Jadi kita yang ke sana atau masyarakat yang mungkin dari Purwakarta kalau di Kabupaten kita ajak ke Kerawang, khususnya di Kita paspor bukan saat itu. paspor hilang saat di luar negeri. Hal yang pertama dilakukan adalah lapor ke kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri. Nanti setelah lapor ke kedutaan, ada proses yang dilewati, apa yang harus dilakukan di sana, dan untuk pulang ke Indonesia nanti menggunakan namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Namanya SPLP itu adalah dokumen perjalanan juga salah satu dokumen perjalanan di Indonesia yang hanya dapat digunakan sekali perjalanan itu dalam untuk case khusus seperti paspor ini. Jadi sudah mengganti surat perjalanan laksana paspor, yaitu seperti paspor tapi hanya dapat digunakan sekali. Jadi dari luar negeri paspor hilang, tidak di kedutaan itu ada namanya atas imigrasi di sana nanti dia akan bergunakan